hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda panen raya serentak bersama TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto sebagai penyelenggara beserta Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan yang hadir, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono, Ketua Komisi 4 DPR RI Saudara Siti Hediati Soeharto, beserta para anggota DPR RI yang hadir. Para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala BPN Saudara Nusron Wahid, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar Widyasari, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, yang saya hormati pimpinan daerah yang hadir, Gubernur Jawa Timur Saudari Kofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Malang Saudara Sanusi, Bupati Nganjuk Saudara Marhain Jumadi, Wali Kota Malang Saudara Wahyu Hidayat, Wali Kota Batu Saudara Nur Rahman, Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani,
Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para peserta yang hadir melalui video conference di 42 titik, Kodam, Kodarela, dan Lanut, para rektor IPB dan Universitas Brawijaya, para tokoh agama, para alim ulama yang saya hormati, para kelompok tani, para petani, para penyuluh pertanian. Oh ya, tadi hadir di sini juga Rektor Institut, saya ulangi, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Saudara Akmal Agustira. Tadi yang kita hormati Wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI, Saudara Muhammad Arum Sabil. Coba buka topimu. Enggak apa-apa, saya juga mulai botak jadi saya pakai kopiah. Mikirin petani tebu ya botak. Ketua Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, Saudara Giovanni. Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Saudara Ahmad Prayogo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia, Saudara Yonatan. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, Saudara Fakhruddin Rosyid. Perwakilan Kelompok Tani Tebu Jawa Timur, Saudara Abdul Mujib. Ini anak buahnya Arum. Kok wajibin botak semua ya? Pengurus Asosiasi Petani Tebu Indonesia harus botak semua ya? Perwakilan Kelompok Tani Padi Jawa Timur, Saudara Ngateman. Oh, enggak botak. Oke, terima kasih. Perwakilan Kelompok Tani Kedelai Jawa Timur, Saudara Puji Sentosa dari Pandean, Nganjuk. Baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berada di titik-titik melalui Vicon, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, karunia, berkah, dan kedamaian yang diberikan kepada kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini dalam acara yang sangat
membanggakan dan membahagiakan, yaitu panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, Panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik
untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan, tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka. Ratusan tahun kita ingin hidup baik. Ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan, melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan kita mau bersahabat dan semua kekuatan semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. Semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi sebagai presiden yang dipercaya rakyat. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih. Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis.
sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal. Pekerjaan kita besar. Tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100.000 hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus. Tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you nggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Kalau mau ilmu nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pinter cari waktu istirahat ya. Upacara aja bisa tidur. Nah itu. Ini lulusan akademi militer, akademi polisi ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai produksi, mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi dari mulai bulan Juli ini kita tidak import solar lagi dari luar negeri. Saudara-saudara. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia.
dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran, itu ada tadi, sudah mulai kita mampu menuju E10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia nggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa? Bisa, bisa. Bisa. Yang nggak mau, nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Kolaps aja tuh. Mikirnya mikir kolaps, ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah tinggalkan, beri tanda. Ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih duduk di kamar aja. Sedih. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya. Dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Senang, ya kan? Nah, ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek. Saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Jadi, tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara-saudara, kita optimis, kita canangkan
cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Ya. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya sudahlah, ya. Kita bersahabat, mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak, TNI waktu itu saya Menhan, jadi saya nggak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi nggak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI saya disodorkan, Pak, ini Jeep. Bagus, Pak. Murah. Buatan asing. Ini buatan Indonesia tapi mahal, Pak. Ya karena kita baru mulai. Ya kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Iya kan? Ya sudah, saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri. Yaitu Maung. Yang sekarang dipakai, perwira kita sekarang pakai Maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai Jeep juga ya? Hah? Gagah itu. Ya nggak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak belum. Itu pasti Dan Ramil yang belum dapat Jeep itu. Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya. Motor listrik. Itu di film sudah itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada jeep-jeep. Bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak. Berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka, yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka. Tapi kita menang 12 kali. Pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita. Pistol dari kita. SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka. Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya. Indonesia 12 kali menang, dan karena mereka pikir kok bisa menang, dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat,
jangan-jangan Indonesia ini curang pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi. Komandannya kasih contoh. Ya. Komandan-komandan jangan apa itu jarkoni, ngajar iso, ngelakoni ora iso. Ojo, tentara dan polisi Indonesia harus ingarso sung telodo. Di depan memberi contoh. Ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050, Cina nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah ya, keempat di dunia, benar nggak? Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggaran kurangi, rela? Ikhlas? Kok ikhlas? Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga
berapa ribu titik air. Kita atasi. Kesulitan rakyat kita atasi. Jangan usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak, ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat. Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar enggak? Lo juga enggak kasihan sama kita. Benar enggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Karena amplop kurang tebel, ya pidato disingkat. Shalom, shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih. Saya bangga dengan petani. Saya bangga dengan TNI. Saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara-saudara. Rum, siapa suruh kau pakai kopiah? Kau buka dulu. Hah? Kau mau jadi presiden? Oke. Apa ini? Ini kan udah. Selanjutnya penekanan tombol sirine dimohon mendampingi Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau. Waduh, harusnya tadi ini ya. Ya, ini ritual harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai. Dengan demikian panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai. Demikian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan.